warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Sudah siap belajar pagi ini? Siap ya? Sebelum belajar, yuk kita sama-sama membaca doa seperti yang Ibu contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Shadaqallahul azim. Nah, begitulah doa sebelum memulai belajar ya, yang biasa Ibu perintahkan setiap hari. Nah, adik-adik, selain itu banyak lagi ya rutinitas macam-macam membaca doa. Ketika masuk ke sekolah seperti biasa normal, maka akan membaca seperti kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Nah, seperti itu. Jadi itu jangan pernah dilupakan ya adik-adik. Ketika di rumah maka selalu dibaca. Karena waktu kita singkat, maka Ibu cukup memerintahkan atau menugaskan membaca doa Al-Fatihah dan doa pembuka hati saja untuk mempersingkat waktu. Oke, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita ya, adik-adik semuanya. Persiapkan dirinya. Sekarang kita lanjutkan halaman 53 buku Bupena 2E, pembelajaran kedua dan ketiga. Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar pada beberapa muatan pelajaran. Tidak terasa kita sudah memasuki subtema 3, yaitu pengalamanku di tempat bermain. Nah, mungkin minggu depan kita akan memasuki subtema 4. Maka buat adik-adik yang ketinggalan pelajaran, silahkan dikejar ya. Jangan lupa ya. Nanti banyak ketinggalan pelajaran, kasihan ya. Tidak bisa mengikuti nanti. Ketinggalan pelajaran berarti tidak bisa dan tidak mampu nanti ketika ujian, sangat sulit untuk menjawabnya. Maka dari itu tetap semangat ya adik-adik ya, tetap semangat berlatih dan mengikuti pelajaran tematik dari Ibu maupun dari Bapak Guru. Hari ini pelajaran kita yaitu pembelajaran kedua, muatan bahasa Indonesia dan matematika, kemudian satu lagi SPDP. Nah, kita langsung saja ke halaman 53. Sekarang adik-adik buka bukunya sama-sama halaman 53, muatan bahasa Indonesia. Pembelajaran 2, percakapan tentang ungkapan permintaan maaf. Adik-adik, Ibu masih ingat kemarin ada salah satu mengirimkan tugas, yaitu percakapan permintaan maaf. Sangat bagus ya.
percakapan bersama orang tua. Bagus sekali, sangat disampaikan dengan santun, dijawab juga dengan santun dan baik kata-katanya. Nah, untuk itu coba dengarkan baik-baik bacaan yang akan Ibu sampaikan. Sebelumnya, kamu telah membaca cerita tentang ungkapan permintaan maaf. Sekarang, ayo belajar membuat teks percakapan dari cerita. Paham ya adik-adik ya? Apa tadi di dalam teks bacaannya? Sebelumnya adik-adik sudah pernah membaca cerita yang di dalamnya berisi tentang permintaan maaf. Mungkin di pembelajaran sebelumnya ada sebuah percakapan ya adik-adik. Kemudian di sini arahannya, ayo belajar membuat teks percakapan dari cerita. Adik-adik sudah bisa mempraktekkan ya cara bagaimana meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Sekarang belajar menuliskan teks percakapan, sebuah teks percakapan dari sebuah cerita yang diambil dari sebuah cerita. Nah, untuk membuat teks percakapan tersebut, adik-adik perlu memperhatikan hal-hal dalam membuat teks percakapan. Nah, nomor 1, mencermati seluruh isi cerita yang dibaca ya. Mencermati atau meneliti apa saja yang diceritakan di dalam cerita tersebut. Nomor 2, mencatat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Siapa saja yang berperan di dalam cerita tersebut. Nomor 3, mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. Mencermati tokoh atau yang berperan. Adik-adik harus memperhatikan bagaimana karakter ya, sifat, pembawaan dari yang membawakan peran dalam cerita. Apakah disampaikannya dengan halus, santun, atau kasar, ataupun tidak baik kata-katanya. Nah, dicermati ya, diteliti. Nomor 4, mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita. Mencari alasan kenapa yang berperan di dalam cerita tersebut meminta maaf, apa penyebabnya sehingga dia mengakui kesalahan kepada temannya. Paham ya? Ada contohnya kemarin yang Ibu sebutkan, ada sebuah anak laki-laki tidak sengaja menendang bola terlalu kencang sehingga mengenai teman yang lain yang sedang bermain congklak. Nah, seperti itu penyebabnya adalah ketidaksengajaan anak laki-laki tersebut menendang bola terlalu keras. Alasannya seperti itu ya adik-adik. Nomor 5, mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Nah, di sini adik-adik meneliti peran seseorang yang berperan yang memberikan maaf kepada yang salah ya, memberikan maaf kepada teman yang melakukan kesalahan tadi. Nah, sebagai teman yang baik, kita harus memaafkan kesalahan teman kita karena teman kita tidak sengaja. Paham ya semuanya? Sekarang kita lanjutkan halaman 54. Pena 2C halaman 24. Di sana ada latihan soal. Kita lewatkan saja ya latihan soalnya. Nanti kerjakan di rumah. Tidak usah dikirimkan ya, kerjakan saja di rumah. Nah, kita lanjutkan kepada muatan yang lain, yaitu PPKN halaman 54.
Pengalaman sila keempat Pancasila di tempat bermain. Nah, kemarin pelajaran sebelumnya pengamalan sila ketiga, kedua di sekolah ya, di lingkungan sekolah. Bagaimana sikap kita kepada teman kita di sekolah, kepada guru atau kepada lingkungan kita ya, bagaimana sikap kita, apa yang harus kita lakukan yang terkandung di dalam nilai Pancasila yang pertama dan kedua. Sekarang keempat ya, keempat, sila keempat di tempat bermain. Adik-adik, apakah lambang dari sila keempat Pancasila? Ada yang tahu? Gambarnya adalah kepala banteng. Ya, betul ya. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, apa isi dari sila keempat tersebut? Apa adik-adik? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila Pancasila ini bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat dalam sebuah musyawarah, berdiskusi, menyampaikan sebuah gagasan, pandangan, sebuah ide kepada teman-teman atau yang sedang ikut meeting misalkan atau bermusyawarah. Nah, ketika di tempat bermain, salah satu contohnya apa Bu? Hasil musyawarahnya atau kegiatan apa? Contohnya untuk mengambil keputusan di dalam tempat bermain. Misalkan adik-adik ingin menentukan permainan apa yang akan dilakukan besok, maka adik-adik akan bermusyawarah bersama masing-masing kelompok ya. Jadi dari hasil musyawarah tersebut maka akan menghasilkan kesepakatan ataupun tidak sepakat ataupun tidak setuju maupun setuju besok akan melakukan permainan sepak bola. Misalkan hari Jumat diambil keputusan dari hasil musyawarahnya bahwa permainan hari Jumat adalah sepak bola. Dari permainan, dari waktu ya, jadwal bermainnya ditentukan di sana. Misalkan lagi bolanya seperti apa yang harus digunakan, di lapangan mana yang harus bermain. Nah, di sanalah di tempat bermusyawarahlah dibahas kegiatan tersebut. Paham ya? Jadi hasil musyawarah itu adalah keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama-sama. Menentukan kelompok dalam bermain adalah contoh pengalaman sila keempat Pancasila. Menentukan kelompok, menentukan jadwal tempat bermain, menentukan jadwal bermain, menentukan di mana tempat bermain, itu semua dilakukan dengan diskusi atau bermusyawarah. Apalagi coba kita perhatikan sama-sama soal latihan di halaman 54. Di sana ada sebuah latihan soal. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, bacalah pengalaman di tempat bermain berikut. Tentukanlah apakah pengalaman tersebut sesuai atau disingkat dengan S, atau tidak sesuai yang disingkat dengan TS, tidak setuju ya, atau tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kemudian berikan alasan jawabanmu. Kenapa setuju? Berikan alasan.
Kenapa tidak setuju? Berikan alasannya. Nomor 1, Ibu contohkan ya. Nomor 1, pengalaman nomor 1. Nina dan teman-temannya mendiskusikan urutan bermain lompat tali. Nah, ada 2 kolom. Yang pertama kolom setuju atau tidak setuju, silakan diisi dan alasannya apa. Contohnya kan tadi ada pengalaman si Nina dan teman-temannya Nina mendiskusikan urutan bermain lompat tali. Apakah pengalaman tersebut sesuai dengan sila keempat adik-adik? Ya, benar ya. Nina dan teman-temannya mendiskusikan atau memusyawarahkan tentang urutan bermain lompat tali. Oke, karena pembahasan kita adalah pengalaman sila keempat di tempat bermain. Jadi masuk ya, jadi sesuai. Nah, jawabannya adalah sesuai. Alasannya apa? Diskusi itu merupakan contoh pengalaman sila keempat Pancasila. Coba pengalaman yang kedua, urutan yang kedua. Deli menangis karena usulan permainannya tidak disetujui teman yang lain. Deli menangis karena usulan permainannya tidak disetujui teman yang lain. Coba adik-adik, apakah setuju atau tidak setuju? Tuliskan di dalam kolomnya dan berikan alasan adik-adik. Kita lanjutkan ya. Halaman 55. Di sana ada soal latihan nomor 2. Perhatikan gambar di samping, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Gambar di samping itu berada di tempat sebuah taman bunga, dan mereka sedang menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok. Ada 3 anak perempuan di taman bunga yang sedang berdiskusi tentang bagaimana membahas sebuah permainan. Pertanyaannya apa? A. Sila Pancasila keberapa yang diamalkan anak-anak dalam gambar? Di dalam gambar tersebut katanya menyampaikan pendapat dalam diskusi adalah sila keempat. Jadi mereka sedang bermusyawarah. Yang kemudian pertanyaan B, apa bunyi sila tersebut? Apa bunyi dari sila keempat adik-adik? Ibu tadi sudah sebutkan. Tuliskan kembali ke soal B ya. Tuliskan di bukunya. Pertanyaan C, bagaimana seharusnya sikap kita jika usulan kita tidak disetujui kelompok? Bagaimana sikap kita? Apakah harus berontak? Apakah harus marah atau tidak terima? Bagaimana sikap kita adik-adik ketika pendapat kita tidak disetujui oleh teman-teman kita? Kita harus menerima dan menghargai ya adik-adik. Menerima dan menghargai semua usulan dalam diskusi kelompok. Sehingga teman kita tidak tersinggung. Sehingga teman kita juga merasa dihargai karena sudah memberikan usulan, meskipun usulan dari teman kita yang dipakai, usulan teman yang lain yang disetujui. Jadi sikap yang tidak misalkan usulan kita tidak diterima, kita pun tidak perlu berkecil hati ya adik-adik. Kita harus berlapang dada karena semuanya diambil keputusan secara bersama-sama, tidak satu pihak saja. Bukan karena tidak suka ya, bukan karena teman kita tidak suka dengan kita, bukan karena ada rasa dendam, bukan, tetapi karena itu adalah keputusan bersama-sama untuk kebaikan bersama. Adik-adik semua, sekarang kita lanjutkan kembali halaman 55, muatan bahasa Indonesia. Di sini ada gambar sebuah peragaan cara bagaimana
contoh sikap permintaan maaf. Oke, harus bersalaman ya, bersalaman kepada teman. Jadi tidak harus mengucapkan hanya di mulut saja, bisa jadi di salam dan dipeluk temannya. Maafin saya ya teman, tadi saya salah, tidak sengaja melakukannya pada kamu. Bisa hanya dengan salaman saja bisa. Nah, adik-adik, perhatikan cara membaca dan memperagakan teks percakapan tersebut. Di sini adik-adik ketika sudah membuat teks percakapan permintaan maaf dari sebuah cerita, ada yang perlu diperhatikan ya. Nomor 1, suara tidak terlalu pelan agar dapat didengar. Jadi suaranya agak kencang sedikit ya adik-adik, jangan terlalu pelan sekali, nanti temannya tidak kedengeran. Nomor 2, lafal harus jelas, pengucapan kata ya adik-adik ya. Lafal harus jelas agar maksud perkataan tersampaikan. Jadi tidak boleh buru-buru menyampaikan kata permintaan maafan kita. Jadi harus jelas, kata-katanya harus jelas. Nomor 3, tinggi rendahnya suara atau intonasi harus sesuai. Ketika kita meminta maaf, tidak mungkin suaranya kencang sekali ya. Jadi agak sedikit dihaluskan, tidak mungkin keras. Tidak sampai nanti maksudnya kepada teman kita atau tidak terlihat tulus. Jadi suaranya juga harus lebih halus lagi. Maafkan saya ya Pak, maafkan saya ya Bunda, saya tidak sengaja menjatuhkan gelasnya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan suara keras, maafkan saya Bu, tidak sampai ya adik-adik ya, tidak sampai rasa permintaan maafan kita atau rasa bersalah kita kepada Bunda, kepada teman, kepada ayah dan lain-lain. Nomor 4, pemenggalan kalimat harus tepat. Pemenggalan atau pemotongan kalimat ya, pemotongan kata. Misalkan untuk menyampaikan permintaan maaf, jadi tidak harus lurus saja seperti membaca sebuah bacaan ya. Jadi ada saat-saat tertentu, kalimat-kalimat tertentu terpotong sebentar untuk menyampaikan maksud permintaan maafan tersebut sesuai dengan artinya. Maafkan saya ya Bunda. Di dalam percakapan dalam kalimat yang Ibu sampaikan tadi ada pemenggalan kalimat sedikit ya, sebentar atau berhenti sebentar. Maafkan saya ya Rani, maafkan saya ya, tadi itu saya tuh tidak sengaja menyenggol pot bunga milik ibu, menyenggol pot bunga milik ibu kamu. Nanti saya akan segera membersihkannya atau menyapu sisa-sisa dari pot yang pecah. Nomor 5, gerak tubuh atau ekspresi harus sesuai perkataan. Jadi kalau misalkan adik-adik sudah meminta maaf, di dalam kata-katanya ada kata minta maaf, berarti ekspresinya harus merasa sedih ya. Maafkan saya ya. Nah, bukan bahagia ya, maafkan saya ya. Tidak ya. Meminta maaf berarti melakukan kesalahan dan kita seperti ini posisinya. Maafkan saya ya Rani, saya nggak akan ulangi lagi dari gerakan kepala, saya nggak akan ulangi lagi, lain kali saya akan berhati-hati. Paham ya adik-adik ya? Oke adik-adik semua, ada sebuah latihan soalnya lagi ya, kita lewatkan saja.
kita lewatkan saja. Sekarang kita lanjutkan muatan matematika halaman 56. Halaman 56. Di sana adik-adik ada kolom di sebelah kanan, kolom kecil. Mengingat kembali rumus satuan. Ayo ingat kembali satuan panjang. 1 meter itu adalah 100 cm atau sama dengan 100 cm itu sama dengan 1 meter. Adik-adik harus ingat ya. Kalau misalkan 1 meter 20 cm. Kalau misalkan digabungkan menjadi satuannya 1, itu bagaimana? 1 meter 20 cm. Kalau misalkan satuannya 1 saja yaitu cm, bagaimana cara menyebutkannya? Yaitu 120 cm ya. Meternya dihilangkan, jadi 1 meter tadi ditambahkan ke cm tersebut. Jadi menjadi 120 cm. Coba perhatikan latihan soal berikut. Nah, di sini adik-adik semuanya perhatikan sama-sama ya. Ada latihan soal di halaman 56. Mari kita kerjakan sama-sama ya. Perhatikan bukunya masing-masing. Ibu bacakan soal nomor 1. Dedi merangkai beberapa sedotan hingga mencapai panjangnya 2 meter. Made juga merangkai beberapa sedotan hingga mencapai panjang 150 cm. Jika sedotan Dedi dan Made disambungkan, berapa sentimeter total panjangnya? Di sini diminta sentimeter ya adik-adik ya. Maka meter ini harus dirubah ke sentimeter terlebih dahulu. Di sini katanya jika sedotan Dedi dan Made disambungkan atau di sini berarti dijumlahkan ya. Ditambahkan. Berarti 2 meter ini harus dirubah ke sentimeter. Adik-adik pasti masih ingat ya. 1 meter itu berarti 100 cm. Berarti 2 meter itu sama dengan berapa adik-adik? Sama dengan 200 cm ya adik-adik ya. Nah, karena satuannya sudah sama belakangnya ini, maka tinggal dijumlahkan saja. Oke? Berarti sedotan Dedi dan Made. Di sini dituliskan sedotan Dedi dan Made. Sama dengan 2 meter sama dengan 200 cm. Kemudian panjangnya tadi berapa? Ditambahkan 150 cm. Ditambah 0. 0 tambah 5, 5. 2 tambah 1, 3. Maka hasilnya adalah 350 cm. Atau sama dengan 3 meter 50 cm. Seperti itu ya. 50-nya itu adalah centimeter. Nah, 300 ini adalah 3 meter atau sama dengan 3 meter. Kita lanjutkan soal nomor 2. Coba. Komang memiliki tali rafia sepanjang 1 meter lebih 50 cm. Tali tersebut ia gunting dan digunakan untuk mengikat kardus sepanjang 80 cm. Berapa sisa tali rapiah Komang? Nah, di sini diminta sentimeter lagi ya adik-adik ya. Dan kemudian sisa. Sisa itu berarti dikurang ya. Kalau ada kata sisa berarti berkurang. Nah, pertama itu berapa tali rafianya? 1 meter lebih 50 cm. Atau jika ini dihapus, 1 meternya dirubah ke cm, maka 150 cm.
1 meter 50 cm itu sama dengan 150 cm. Kemudian dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan untuk mengikat kardus sepanjang 80 cm. Kardus ya, dikurangi kardusnya 80 cm. Maka di sini ditulis 0 dikurang 0. 15 kurang 8 berapa adik-adik? 15 kurang 8 berapa? 7 satuannya. Oke, berarti berapa sisa tali rafia koma? Sisa tali rafia koma adalah 70 cm. Gampang kan adik-adik ya? Gampang sekali karena satuannya masih sama, hanya meter dan sentimeter saja untuk saat ini ya. Jadi di sini perlu lebih dipahamkan lagi ya adik-adik. Harus diingat rumusnya. 1 meter itu sama dengan 100 cm. 100 cm itu sama dengan 1 meter. Nah, untuk menjawab soal nomor 3 sama ya adik-adik ya. Sama seperti soal nomor 1 dan 2. Silakan dikerjakan soal latihan nomor 3 ya. Seperti contoh yang Ibu sudah contohkan.